Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwan fi din wa akhwati fillah, al-musyahidun al-kiram, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita semua. Sehingga dengan nikmatnya tersebut kita bisa menjalankan aktivitas-aktivitas kita. Kita bisa menjalankan tugas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh ketaatan-ketaatan yang telah kita lakukan, seluruh amal saleh, kebajikan, kebaikan yang telah kita laksanakan. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang setia mengikuti petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat kelak. Ikhwan fi din yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengarahkan kita kepada ketaatan kepadanya. Pada pertemuan sebelumnya kita telah sampai pada kaidah yang kedua yang terdapat pada kitab Qawaidul Arba' yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Sebelum kita melanjutkan kepada kaidah yang ketiga dan yang keempat insyaallah, maka terlebih dahulu ada sedikit pengulangan. Artinya kita akan mengulang sedikit pembahasan yang sebelumnya, bahwa di dalam kaidah yang pertama Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, beliau menyebutkan bahwasanya orang-orang musyrikin Arab itu mereka mengakui rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang musyrikin terdahulu mereka meyakini akan rububiyah Allah, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Al-Khaliq, yang menciptakan. Allah Subhanahu wa taala itu adalah Ar-Raziq, yang memberikan rizki. Allah Subhanahu wa taala itu adalah Al-Mudabbir, yang mengatur seluruh alam semesta. Ya, akan tetapi dengan pengakuan mereka tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala, tentang adanya wujud Allah Subhanahu wa taala, hal ini tidak menjadikan mereka sebagai orang-orang yang beriman, tidak menjadikan mereka sebagai orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi mereka tetap dikatakan sebagai orang-orang musyrikin. Kenapa? Karena pengakuan mereka akan rububiyah Allah Subhanahu wa taala itu menjadi batal dengan perbuatan syirik yang mereka lakukan. Karena sebab kesyirikan yang mereka lakukan itulah, atau tauhid uluhiyahnya yang seharusnya dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata, ini tidak mereka lakukan. Akhirnya pengakuan mereka terhadap rububiyah Allah
bahwa Allah yang memberikan rizki, Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur dan lain sebagainya, ini tidak menjadikan mereka sebagai seorang muslim, tidak menjadikan mereka sebagai seorang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, setelah di kaidah yang pertama bahwa seseorang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak cukup dengan meyakini atau pengakuan rububiyah Allah, tapi harus dibuktikan di dalam uluhiyah Allah, di dalam peribadatan, ya, harus dibuktikan di dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam kaidah yang kedua di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, beliau menjelaskan alasan mereka menyembah kepada selain Allah. Setelah mereka mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu Al-Khaliq, Al-Mudabbir, Ar-Raziq, yang mengatur, yang menciptakan, yang memberikan rizki, mereka mengakui tentang rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi apa hal yang menjadikan mereka menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala? Nah, ini di sini dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala di dalam kaidah yang kedua, bahwa alasan mereka, yaitu orang-orang musyrikin, menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata mereka menyembah selain Allah karena ada dua sebab, ya, karena ada dua sebab. Yang pertama adalah agar sesembahan tersebut mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini alasan yang pertama. Kemudian alasan yang kedua adalah agar sesembahan tersebut memberikan syafaat kepada mereka di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala kelak. Dan alasan mereka ini tidak diterima. Seseorang yang melakukan kesyirikan dengan alasan yang baik, dengan alasan yang bagus, hal ini tidak menjadikan kesyirikan tersebut diperbolehkan. Begitu pula di dalam kemaksiatan. Di dalam kemaksiatan, seseorang yang melakukan kemaksiatan dengan alasan atau dengan niatan yang baik, bukan berarti dengan niatan yang baik tersebut merubah kemaksiatan tersebut menjadi boleh. Ya, hukum asal daripada maksiat itu haram, tidak boleh dilakukan. Hukum asal larangan Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah haram, tidak boleh dilakukan. Bagaimanapun seseorang berniat atau bermaksud atau beralasan, sebaik apapun alasannya, sebaik apapun niatnya, ya, sebaik apapun maksud dia melakukan hal tersebut, maka hal tersebut tidak menjadikan kemaksiatan tersebut boleh, tidak menjadikan kemaksiatan tersebut halal, ya, bagaimanapun niatnya. Ingin misalkan minum khamar dengan niatan misalkan niat yang baik, maka bukan berarti, ya, bukan berarti meminum khamar tersebut menjadi halal. Bagaimanapun alasannya, bagaimanapun maksud dia dan bagaimanapun niat dia, sebaik apapun, maka hal tersebut tidak menjadikan minum khamar menjadi halal. Contoh lain misal mencuri. Ada orang yang mencuri, ketika ditanya alasannya apa mencuri, alasannya adalah agar bisa bersedekah, agar bisa membantu orang lain. Niatnya bagus, akan tetapi dengan niat yang bagus tersebut tidaklah menjadikan pencurian atau mencuri tersebut menjadi sesuatu yang diperbolehkan, tetap menjadi sesuatu yang haram, tetap menjadi sesuatu yang tidak boleh dilaksanakan sebaik apapun niatnya, ya. Sama yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Mereka menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, alasannya adalah agar sesembahan tersebut menjadikan mereka orang yang dekat, ya, agar sesembahan mereka tersebut mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hal ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Quran surah Az-Zumar, "Ma na'buduhum illa liyuqarrabuna ila Allahi zulfa." Illa liyuqarrabuna ila Allahi zulfa.
Kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka itu mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Niat yang sangat luar biasa, ya, tujuan yang begitu luar biasa untuk mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya. Akan tetapi cara yang dilakukan tersebut atau hal yang dilakukan tersebut bukanlah hal yang baik. Yang dilakukan itu adalah kesyirikan. Maka dengan alasan sebaik apapun tidak menjadikan kesyirikan tersebut diperbolehkan. Kemudian alasan yang kedua tadi, agar sesembahan tersebut memberi syafaat kepada mereka. Ya, agar sesembahan tersebut memberikan syafaat kepada mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini juga diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Yunus ayat 18. Wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Mereka mengatakan itu adalah pemberi-pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah. Orang-orang yang menyembah kepada selain Allah, mereka mengatakan mereka itu, ya, adalah pemberi-pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan alasan yang demikian ini pun juga tidak menjadikan kesyirikan yang mereka lakukan diperbolehkan. Artinya, ya, kesyirikan ataupun kemaksiatan yang dilakukan oleh seseorang dengan alasan sebaik apapun, dengan niat sebaik apapun, hal itu tidak merubah hukum daripada kemaksiatan ataupun kesyirikan itu sendiri. Tetap, kalau kemaksiatan diharamkan dengan niat yang baik apapun, maka tetap menjadi haram. Kesyirikan dengan niat sebaik apapun, ya, seseorang yang melakukan kesyirikan dengan niat sebaik apapun, maka hal tersebut tidak menjadikan kesyirikan tersebut menjadi bagus atau menjadi diperbolehkan. Nah, ini kaidah yang ketiga. Dengan alasan seperti apapun, maka tetap kesyirikan itu adalah diharamkan, tidak diperbolehkan, ya, sebaik apapun niatnya dan sebaik apapun maksud daripada kesyirikan itu. Kemudian di kaidah yang ketiga, al-qaidatus tsalitsah, kaidah yang ketiga. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, beliau mengatakan, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mutafarriqina fi ibadatihim. Nabi sallallahu alaihi wasallam menemukan berbagai bentuk peribadatan. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan peringatan, untuk mengajak manusia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat berbagai macam bentuk peribadatan yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Berbagai macam bentuk kemusyrikan, ya. Minhum man ya'budul malaikah. Sebagian daripada mereka itu ada yang menyembah malaikat, ada yang beribadah pada malaikat. Wa minhum man ya'budul anbiya. Sebagian daripada mereka itu ada yang beribadah atau menyembah para nabi. Was-salihin, menyembah orang-orang saleh. Wa minhum man ya'budul ashjar wal ahjar. Sebagian daripada mereka itu ada yang menyembah bebatuan, ada yang menyembah pepohonan. Wa minhum man ya'budus syamsa wal qamar. Sebagian daripada mereka itu ada juga yang menyembah matahari dan bulan. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala mengatakan, wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semua itu diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya. Ya, walam yufarriq bainahum, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membeda-bedakan mereka. Orang yang menyembah matahari dan bulan, orang yang menyembah batu dan pohon, orang yang menyembah malaikat, orang yang menyembah para nabi dan orang-orang saleh, semuanya sama. Semuanya diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi tidak membedakan mereka. Tidak ada istilah orang yang menyembah orang saleh, orang yang menyembah para nabi. Ini adalah salah satu bentuk kearifan lokal, jadi tidak perlu kita perangi.
Yang kita perangi hanyalah orang-orang yang menyembah batu, orang-orang yang menyembah berhala, orang-orang yang menyembah matahari dan bulan. Tidak. Tapi semuanya diperangi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mau yang menyembah orang-orang saleh, para malaikat, para nabi, ataupun orang-orang yang menyembah batu, orang yang menyembah pepohonan, semuanya diperangi oleh Nabi. Tidak dibedakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedikit pun. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakuna ad-dinu lillah wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Quran surah Al-Baqarah ayat 193. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan perangilah mereka sehingga tidak ada lagi fitnah, sehingga tidak ada lagi kesyirikan, dan agama itu untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi untuk memerangi orang-orang yang melakukan kesyirikan. Ya, untuk memerangi orang-orang yang melakukan kesyirikan. Bentuk kesyirikan apapun, mau mereka orang-orang yang menyembah para malaikat, orang saleh, para nabi, ataupun orang-orang yang menyembah batu, matahari, bulan, pepohonan dan lain sebagainya, semuanya diperangi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wadalilu syamsi wal qamar, dalil yang menunjukkan tentang penyembahan mereka kepada matahari dan bulan. Ya, di sini disebutkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Fussilat ayat 37. Wa min ayatihi al-lailu wan-nahar wasyamsu wal-qamar. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala adalah adanya siang dan adanya malam. Wasyamsu wal-qamar, adanya matahari dan adanya bulan. La tasjudu lisyamsi wala lil-qamar. Janganlah sujud, janganlah engkau menyembah matahari ataupun bulan. Wasjudu lillah, dan sujudlah untuk Allah. Sujudlah atau beribadahlah atau sembahlah Allah Subhanahu wa taala, alladzi khalaqahunna, yang telah menciptakan itu semua. In kuntum iyyahu ta'budun, jikalau kalian benar-benar beribadah hanya kepadanya saja, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Nah, ini dalil yang menunjukkan bahwasanya di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau orang-orang musyrikin terdahulu, mereka itu ada yang menyembah matahari dan bulan. Ya, ini dalil yang menunjukkan bahwa orang-orang musyrikin terdahulu ada di antara mereka yang menyembah matahari dan bulan. Dan ini juga menunjukkan bahwa matahari dan bulan itu disembah di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya beliau sallallahu alaihi wasallam melarang untuk sholat setelah asar menjelang maghrib, karena saat itu orang-orang musyrikin sedang sujud atau sedang beribadah kepada matahari. Begitu pula Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang kita sholat setelah subuh hingga matahari itu naik, karena saat itu matahari baru keluar dari cakrawalanya, para penyembah matahari sedang menyembahnya. Ini dikaitkan atau disebutkan oleh para ulama, dijelaskan oleh para ulama, hal atau larangan sholat setelah asar dan setelah subuh, karena ini berkaitan dengan peribadatan orang-orang terdahulu, orang-orang musyrikin terdahulu. Orang-orang musyrikin terdahulu, sebagian daripada mereka ada yang menyembah matahari dan ada yang menyembah bulan, menyembah matahari dan bulan, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun memberikan larangan kepada kita, memberikan larangan kepada umatnya untuk tidak melakukan sholat di dua waktu, yaitu setelah asar
menjelang maghrib, di mana di sana matahari turun, ya, matahari akan tenggelam dan berganti dengan bulan. Di sana orang-orang musyrikin menyembah, beribadah pada saat itu. Kemudian di waktu setelah subuh sampai matahari naik, ya, sampai matahari itu terbit, naik, maka kita juga dilarang untuk melakukan sholat karena orang-orang musyrikin terdahulu mereka pada saat itu beribadah, ya, menyembah matahari dan bulan. Hanya kita dilarang untuk melakukan sholat di dua waktu tersebut karena orang-orang musyrikin terdahulu mereka melakukan peribadatan mereka di waktu-waktu tersebut. Kemudian kata beliau, wa dalilul malaikah, dalil yang menunjukkan bahwasanya orang-orang musyrikin terdahulu ada di antara mereka yang menyembah malaikat. Qauluhu ta'ala, wa la ya'muruhum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan dia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah memerintahkan kalian untuk menjadikan para malaikat dan para nabi sebagai sesembahan-sesembahan. Ya, dalam Quran surah Ali Imran ayat 80. Artinya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagian daripada orang-orang musyrikin itu ada yang menyembah malaikat. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke Jazirah Arab, maka didapati orang-orang musyrikin dengan berbagai aneka ragam agama. Ada agama Yahudi, ada Nasrani, ada Majusi, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah bulan, dan lain sebagainya. Di antaranya ada yang menyembah malaikat. Ada yang menyembah malaikat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yauma yahsyuruhum jami'an. Di hari di mana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan mereka semua. Tsumma yaqulu lil malaikati ahaula'i iyyakum kanu ya'budun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat, kata Allah Subhanahu wa taala, ahaula'i iyyakum kanu ya'budun. Apakah mereka ini dahulu menyembah engkau? Yaitu menyembah kalian para malaikat. Maka para malaikat mengatakan, qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'budunal jinna aktsaruhum bihim mu'minun. Para malaikat menjawab, maha suci engkau, engkaulah pelindung kami, bukan mereka, kata malaikat. Bahkan mereka telah menyembah jin, kebanyakan mereka beriman kepada jin itu. Quran surah As-Saba. Ayat ini merupakan isyarat bahwa dahulu orang-orang yang mengaku-ngaku menyembah malaikat itu sejatinya ternyata yang mereka sembah itu adalah jin. Ya. Mereka menyangka bahwasanya mereka itu menyembah para malaikat. Padahal yang mereka sembah itu adalah jin. Dan ini tidak diperbolehkan, ya. Kesyirikan yang mereka lakukan. Kemudian yang ketiga, wa dalilul anbiya, dalil yang menunjukkan bahwasanya orang-orang musyrikin terdahulu sebagian daripada mereka ada yang menyembah para nabi, ya, ada yang menyembah para nabi. Qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhaduni wa ummiya ilahaini min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin in kuntu qultuhu faqad alimtahu ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsika innaka anta 'allamul ghuyub. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala,
dalil tentang sesembahan orang-orang musyrikin kepada para nabi, ya. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Isa alaihissalam, "Wahai Isa putra Maryam, adakah engkau mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua orang sembahan selain Allah?" Maka Nabi Isa alaihissalam menjawab, "Maha suci engkau, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku mengatakannya. Jika aku pernah mengatakannya, maka tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Sesungguhnya engkau maha mengetahui perkara-perkara yang gaib." Quran surah Al-Maidah ayat 116. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya orang-orang musyrikin terdahulu, sebagian daripada mereka ada yang menyembah para nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan orang-orang yang menyembah nabi, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala tentang firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat tadi, itu surah Al-Maidah ayat 116. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan banyak kaum musyrikin, di antaranya kaum Nasrani Najran, ada kaum Nasrani Heraklius dan lain sebagainya, di mana mereka menyembah Nabi Isa. Juga di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada kaum yang menyembah Uzair. Hal ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam firman-Nya Quran surah At-Taubah ayat 30, "Wa qalatil yahudu Uzair ibn Allah wa qalatin nasara al-Masih ibn Allah. Dzalika qauluhum bi afwahihim yudahinuna qaulal ladzina kafaru min qabl. Qatalahumullah anna yufakun." Orang-orang Yahudi berkata, Uzair itu adalah putra Allah. Dan orang-orang Nasrani berkata, Al-Masih itu adalah putra Allah. Demikian itu ucapan mereka dengan mulut mereka. Mereka meniru perkataan orang-orang kafir yang terdahulu, dilaknat Allah Subhanahu wa taala mereka bagaimana mereka sampai berpaling. Orang-orang musyrikin menganggap malaikat, orang musyrikin mereka itu menganggap malaikat itu adalah putri-putri Allah. Kemudian orang-orang musyrikin mereka menganggap bahwasanya Isa Al-Masih alaihissalam dan Uzair itu sebagai putra-putra Allah. Sehingga mereka pun menganggapan bahwa semua itu layak untuk diibadahi. Karena mereka meyakini bahwasanya malaikat itu adalah putri-putri Allah, kemudian Isa alaihissalam dan Uzair, ya, dan nabi-nabi yang lainnya itu adalah putra Allah. Maka mereka beranggapan bahwasanya menyembah mereka itu diperbolehkan, ya, bahwasanya menyembah mereka semua itu adalah layak. Ini keyakinan orang-orang musyrikin terdahulu, orang-orang musyrikin, ya. Kemudian selanjutnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala telah menyebutkan dalil tentang nabi, bahwasanya orang-orang musyrikin terdahulu sebagian daripada mereka ada yang menyembah nabi. Kemudian wa dalilus salihin, dalil yang menunjukkan bahwasanya orang-orang musyrikin terdahulu mereka menyembah orang-orang saleh. Qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ulaika alladziina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabahu. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam firman-Nya Quran surah Al-Isra ayat 57, orang-orang yang mereka seru itu mereka sendiri mencari jalan kepada Rabb mereka
siapa di antara mereka yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan rahmat-Nya dan takut akan azab-Nya. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya adanya orang-orang terdahulu atau orang-orang musyrikin terdahulu yang menyembah orang-orang saleh. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, afara'aitumul lata wal uzza, maka apakah patut kalian wahai orang-orang musyrikin menganggap al-lata dan al-uzza. Ibnu Abbas rahimahullahu taala radhiyallahu taala anhu, beliau berkata tentang lata, ya, kana lat atau kana latu rajulan yaluthu sawiqal hajj, bahwasanya lata adalah seorang laki-laki yang melembutkan adonan gandum untuk jamaah haji. Jadi lata itu adalah sebutan untuk orang yang suka berbagi, orang yang dermawan, orang yang suka berbagi kepada orang-orang yang berhaji, ya. Ketika orang-orang berhaji atau datang musim haji pada saat itu, maka ada orang-orang yang mereka itu gemar melakukan melembutkan adonan gandum untuk jamaah haji, artinya memberikan makan kepada jamaah haji. Nah, orang yang melakukan ini dinamakan dengan lata. Setelah lata itu meninggal dunia, orang yang gemar atau orang yang dermawan di sini meninggal dunia, maka dibuatlah patung di atas kuburannya. Yang mana tujuan mereka itu membuat patung di sini adalah untuk mengenang, untuk mengingat, oh bahwasanya si fulan masya Allah memiliki jasa yang begitu luar biasa kepada orang-orang yang berhaji pada saat itu, ya, gemar bersedekah, gemar memberikan makanan kepada orang-orang yang berhaji. Akan tetapi apa yang mereka lakukan atau patung yang mereka buat di atas kuburannya si Lata tadi, telah berjalannya waktu menjadikan berubahnya pemahaman mereka, sehingga setelah berubahnya waktu muncullah zaman di mana orang-orang malah menyembah patung tersebut. Padahal tujuan awal daripada mereka itu ketika membangun sebuah patung di atas kuburan Al-Lata, itu adalah tujuannya agar mereka bisa mengenang jasa-jasa mereka, jasa-jasa orang itu. Akan tetapi setelah berjalannya waktu, muncullah generasi ke generasi selanjutnya, syaitan mengelabui, ya, muncullah pemahaman bahwasanya mereka menyembah patung tersebut, meminta kepada patung tersebut, ya, beribadah kepada patung-patung tersebut. Dan kita di dalam agama kita, wanifidin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semua celah-celah kesyirikan itu ditutup. Ya, semua celah-celah kesyirikan itu semuanya ditutup. Nabi SAW ketika ada orang yang menggunakan gelang, langsung diambil oleh Nabi, dinasihati oleh Nabi SAW. Ketika ada orang-orang yang mereka itu adalah orang-orang yang awal masuk Islam, artinya orang yang baru pindah dari kekufuran menuju Islam, sudah Islam tapi Islamnya baru, ketika melihat sebuah kesyirikan, maka mereka meminta untuk dijadikan kesyirikan tersebut pada mereka. Nanti kita akan jelaskan juga, ada hadis yang berkaitan tentang hal itu. Tapi langsung dinasihati oleh Nabi SAW, langsung diluruskan oleh Nabi SAW. Semua celah-celah yang bisa menghantarkan kepada kesyirikan itu semuanya harus ditiadakan, harus dihilangkan. Ya, ini salah satu bentuk dakwah kepada tauhid. Salah satu bentuk dakwah kepada tauhid, memurnikan agama Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menutup
celah-celah yang bisa menghantarkan kepada kesyirikan. Baik. Kemudian selanjutnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, beliau melanjutkan, wa dalilul asyjari wal ahjar, dalil yang menunjukkan tentang orang-orang musyrikin terdahulu, sebagian daripada mereka ada yang menyembah pepohonan, sebagian daripada mereka ada yang menyembah bebatuan. Qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, afara'aitumul lata wal uzza wa manata as-salisata al-ukhra. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, maka apakah patut kalian wahai orang-orang musyrikin menganggap Al-Lata dan Al-Uzza dan Al-Manah yang ketiga yang paling terkemudian sebagai anak perempuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Quran surah An-Najm ayat 19 sampai 12. Nah, ini anggapan mereka bahwasanya orang-orang para nabi itu dianggap seperti hanya anak Allah, sehingga menyembah para nabi, menyembah para malaikat itu lantas bagi mereka, layak untuk disembah. Ini pemahaman orang-orang musyrikin. Dan pada saat itu mereka menjadikan Lata, Uzza itu dibuat dari berhala. Berhala itu adalah batu yang diukir, batu yang dibuat, ya, batu yang dibuat, sesembahan yang terbuat dari batu. Nama daripada berhala. Di sini disebutkan Lata. Sesembahan ada Lata, kemudian ada Uzza, kemudian ada Manah. Lata itu terletak di Taif, ya, di berhala mereka. Ada 3 nama berhala. Ada Lata, yang Lata tersebut terletak di Taif. Kemudian ada Uzza, yang Uzza ini terletak di antara Mekah dan kota Taif. Kemudian ada Manah atau Manat, terletak di antara Mekah dan Madinah. Hal ini terdapat dalam tafsir Ibnu Katsir. Dan ketiganya adalah orang-orang saleh. Orang-orang saleh yang kemudian setelah meninggal dunia, orang-orang musyrikin membuat patung, dan setelah dibuatkan patung, kemudian patung tersebut disembah, ya, dan patung tersebut atau berhala tersebut dibuat dari bebatuan, ya, bebatuan yang diukir. Kemudian juga disebutkan setelah itu, wa haditsu Abi Waqid Al-Laitsi, hadis Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, qala, bersabda, mengatakan, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami pernah keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ila Hunain, menuju Hunain, wa nahnu hudatsa'u ahdi bi kufrin, dan ketika itu kami baru saja masuk Islam. Orang yang mereka ini masih baru saja masuk Islam. Walil musyrikina sidratun, sementara itu orang-orang musyrikin mereka mempunyai sebuah pohon bidara, ya, pohon bidara, sidr, ya'kufuna indaha wa yunawwituna biha aslihatahum, yang mana mereka itu orang-orang musyrikin itu mereka ya'takif, mereka berdiam diri di sana, mereka i'tikaf di sekitar pohon tersebut, dan mereka menggantungkan senjata mereka di pohon bidara tersebut. Yuqalu laha dzatu anwat, dan pohon tersebut dikatakan sebagai pohon dzatu anwat, namanya itu adalah dzatu anwat, pohon yang dikeramatkan, ya. Famararna bi sidratin, maka ketika itu kami melewati
pohon bidara tersebut, pohonnya orang-orang musyrikin yang dikeramatkan. Faqulna, maka kami mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ij'al lana data anwatin kama lahum datu anwat. Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, pilihkanlah bagi kami atau jadikanlah bagi kami pohon untuk menggantungkan senjata dalam rangka mencari berkah, yaitu pohon yang dikeramatkan sebagaimana mereka mempunyai pohon tersebut. Orang-orang yang baru masuk Islam melihat orang-orang musyrikin ya melakukan kesyirikan yang mereka memuliakan keramatan-keramat mereka. Ketika orang-orang yang baru masuk Islam ini melewati tempat tersebut, maka muncul keinginan orang-orang yang baru masuk Islam itu memiliki apa yang dimiliki oleh orang-orang musyrikin. Artinya minta juga sama Rasulullah agar dibikinkan tempat yang seperti itu, tempat yang semisalnya seperti itu. Maka Nabi SAW meluruskan, ya, Nabi SAW luruskan dan Nabi SAW nasihati. Nabi tutup celah tersebut. Ya, maka di sini nasihat bagi orang-orang yang mungkin setelah hijrah, maka hendaknya dia berusaha meninggalkan tempat-tempat bekas yang di sana mereka melakukan kemaksiatan. Berusaha meninggalkan tempat tersebut agar tidak terjerumus atau tidak terulang kembali. Tujuannya itu adalah hal demikian, agar tidak terjerumus kembali kepada kelalaian, kepada kemaksiatan, maka hendaknya dia meninggalkan tempat ataupun bekas-bekas di mana mereka melakukan kemaksiatan. Dulunya mungkin dulu masih belum mendapatkan hidayah, ya, masih dalam keadaan lalai, masih bukan dalam keadaan ketaatan, punya teman yang luar biasa banyak, maka setelah hijrah berusaha untuk menjauhi. Menjauhi di sini bukan berarti putus sama sekali, ya. Menjauhi di sini adalah kita menghindarkan diri kita agar kita tidak terjerumus kembali melakukan kemaksiatan tersebut, ya. Seperti hanya tempat-tempat di mana mungkin seseorang sering nongkrong di sana dulunya sebelum dia mendapatkan hidayah, sebelum dia hijrah. Dia tahu bahwasanya itu tempat di mana dia melakukan kemaksiatan di sana bersama teman-temannya misalkan. Maka hendaknya dia menghindari hal tersebut, menghindari tempat-tempat tersebut dalam rangka agar dia tidak terjerumus kepada kemaksiatan itu lagi, ya. Sebagian daripada mereka ada juga yang menyembah jin, sebagian daripada mereka ada yang menyembah bintang, ya. Artinya orang-orang musyrikin terdahulu yang mereka sembah itu bukan hanya sekedar batu. Sebagian orang-orang pada hari ini, ya, mereka meyakini bahwasanya orang-orang musyrikin terdahulu itu mereka hanya menyembah berhala, menyembah bebatuan, menyembah pohon-pohonan. Bukan hanya itu saja, tapi banyak yang mereka sembah. Ada para nabi, ada orang-orang saleh, ya, ada kuburan, ada pepohonan, ada bebatuan, ada malaikat, ada jin, ada bintang. Dan ini sudah ada di zaman terdahulu. Jadi kalau kita hari ini melihat ada orang yang pergi ke kuburan, kemudian meminta kepada kuburan tersebut, meminta berkah dan lain sebagainya, maka sejatinya apa yang mereka lakukan itu bukanlah hal yang baru. Di zaman-zaman terdahulu hal tersebut sudah dilakukan, ya. Hal tersebut tidak lagi menjadi sesuatu yang asing. Nah, ini kaidah yang ketiga, bahwa semuanya itu diperangi oleh Nabi SAW. Kesyirikan-kesyirikan yang mereka lakukan. Tidak ada toleransi, misalkan orang yang menyembah para nabi, orang yang menyembah para malaikat itu diperbolehkan karena kearifan lokal dan lain sebagainya, tidak. Tapi sama saja. Orang yang menyembah kuburan misalkan, oh ini kan kearifan lokal, jadi enggak apa-apalah mereka melakukan ini. Enggak, semuanya sama. Ya. Orang yang menyembah kuburan, orang yang menyembah nabi, orang yang menyembah para malaikat, sama halnya orang yang menyembah batu, orang yang menyembah pepohonan, orang yang menyembah jin, orang yang menyembah matahari dan bulan. Ya, tidak dibedakan oleh Nabi SAW. Kemudian di kaidah yang keempat kita habiskan, ya. Baru nanti insya Allah untuk
pembahasan selanjutnya kita bisa lanjutkan di pembahasan tentang al-usul as-salasah insyaallah setelah qawaidul arba'. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala beliau mengatakan inna musyriki zamanina aghladu syirkan minal awwalin. Orang-orang musyrikin di zaman kita ini, zamanina, pada zaman kita ini, aghladu syirkan minal awwalin. Kesyirikannya itu lebih parah, ya, aghlad, lebih parah, lebih kental dibandingkan kaum musyrikin di zaman terdahulu. Di zaman sekarang dibandingkan dengan kesyirikan yang dilakukan di zaman terdahulu, kesyirikan di zaman sekarang itu lebih parah. Ya, lebih parah kondisinya. Kata beliau, li'annal awwalina yusyrikuna fir raha wa yukhlisuna fis syiddah. Orang-orang musyrikin terdahulu mereka itu melakukan kesyirikan dalam keadaan lapang. Jadi dalam keadaan lapang, lagi santai-santai, tidak ada hal-hal yang mendesak, tidak ada hal-hal yang memaksakan dia, maka dia melakukan kesyirikan. Mereka berdoa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa yukhlisuna fi syiddah. Akan tetapi ketika dalam keadaan genting, dalam keadaan yang mendesak, dalam keadaan sempit, mereka itu begitu luar biasa mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Ya, ini dalam keadaan genting. Orang-orang musyrikin terdahulu. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an tentang orang-orang musyrikin terdahulu, fa idza raqibu fil fulki da'awallaha mukhlishina lahuddin. Falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun. Maka apabila mereka naik kapal, orang kalau sudah naik kapal itu tentu di laut itu ada lagi yang bisa nolong. Kalau ada ombak, ya, maka nggak ada lagi yang bisa menolong. Ada hal-hal yang berbahaya di tengah laut, siapa lagi yang bisa nolong? Orang-orang, walaupun di sana mungkin berkelompok orangnya, tetap mereka akan kesulitan, mereka akan merasakan kegentingan. Da'awullah mukhlishina lahuddin. Maka mereka berdoa kepada Allah begitu luar biasa ikhlasnya. Dengan mengikhlaskan agama, mengikhlaskan ketaatan kepada Allah begitu luar biasa. Falamma najjahum, ketika mereka selamat dari perjalanan mereka di tengah laut, ya, ketika mereka naik kapal, selamat mereka dari kapal tersebut, ilal barri, ke daratan, idahum yusyrikun, maka mereka kembali menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang musyrikin terdahulu ketika dalam keadaan lapang, dalam keadaan santai, maka mereka menyembah, minta sama selain Allah, mintanya kepada selain Allah. Tapi ketika dalam keadaan hal genting, maka dalam hal ini mereka minta kepada Allah dalam keadaan ikhlas begitu luar biasa. Dan dengan keikhlasan mereka berdoa meminta kepada Allah, Allah selamatkan. Luar biasa. Ya. Maka kita sebagai orang kaum muslimin, ya, orang-orang yang beriman, maka hendaknya kita terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin sebagian daripada kita merasa, kayaknya doa saya enggak pernah terkabulkan. Sudah bertahun-tahun minta sama Allah kok enggak ada hasilnya. Tak, bukan seperti itu. Terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena doa yang kita minta, yang kita panjatkan, yang kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau belum dikabulkan oleh Allah di dunia, nanti akan Allah balas di akhirat. Kita mungkin di dunia minta hal yang mungkin sampai hari ini belum dikabulkan, atau mungkin sampai kita meninggal dunia belum dikabulkan suatu, maka akan datang di hari kiamat kelak, ya, balasan dari doa-doa yang telah kita panjatkan. Artinya kita akan dapat hasilnya kelak di hari kiamat, di akhirat kelak kita akan dapatkan. Walaupun mungkin di dunia kita minta belum dikabulkan, karena memang Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui mana yang lebih baik buat kita. Allah lebih mengetahui mana yang lebih baik buat kita. Kita mungkin hari ini minta kepada Allah, ya, sesuatu, bukan berarti hal tersebut atau sesuatu tersebut
itu terbaik buat kita. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menahan atau tidak mengabulkan terlebih dahulu doa tersebut, ya. Maksudnya tidak memberikan hal tersebut secara langsung karena inilah yang terbaik buat kita. Ya. Karena inilah yang terbaik buat kita. Wa musyriku, kita lanjutkan. Wa musyriku zamanina syirkuhum daimun fir rakha'i wasyiddah. Sedangkan orang-orang musyrikin di zaman sekarang, di zaman kita sekarang, kesyirikan yang mereka lakukan itu senantiasa terus mereka lakukan dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit. Di dalam keadaan lapang mereka melakukan kesyirikan, dalam keadaan sempit pun mereka tambah melakukan kesyirikan. Ketika mendapati sesuatu yang berat, sesuatu yang sulit dihadapi, sesuatu yang mencekik atau sesuatu yang mendesak, tidak ada lagi yang bisa membantu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di zaman ini ketika orang-orang musyrikin di zaman ini, mereka semakin melakukan kesyirikan. Oh, kayaknya kita kurang berdoa sama kuburan itu. Kayaknya kita kurang meminta sama ini, sama itu. Akhirnya semakin tenggelam kepada kesyirikan tersebut. Padahal orang-orang terdahulu, ya, walaupun sama-sama buruk, ya, sama-sama buruk, karena memang kesyirikan ini adalah dosa yang paling besar. Mau bagaimanapun, orang terdahulu dalam keadaan sempit mereka minta sama Allah, mendesak minta sama Allah. Kalau zaman sekarang orang melakukan kesyirikan bukan hanya dalam keadaan lapang saja, tapi dalam keadaan sempit pun mintanya sama selain Allah. Oh, ini kayaknya kita kurang berdoa sama si fulan, sudah meninggal dunia. Kayaknya kita kurang ini untuk minta sama ini. Kayaknya kita kurang memberikan sesajian untuk ini dan itu dan sebagainya. Ya. Akhirnya semakin tenggelam kepada kesyirikan tersebut. Nah, ini kaidah yang keempat. Bahwasanya kesyirikan yang terjadi di zaman sekarang itu lebih besar, ya. Kesyirikan yang terjadi di zaman sekarang itu lebih parah dibandingkan kesyirikan orang-orang terdahulu. Bukan berarti di sini kesyirikan orang-orang terdahulu itu lebih baik. Tidak. Semua bentuk kesyirikan itu semuanya tidak ada yang baik, akan tetapi kadar daripada kesyirikan itu saja, ya. Bahwasanya kadar kesyirikan orang-orang terdahulu itu lebih sedikit, kemudian untuk zaman sekarang itu lebih parah, lebih banyak lagi. Ya, begitu pula nanti setelah zaman ini, kemudian setelah zaman berlalunya waktu, setelah zaman ke zaman, maka kesyirikan tersebut akan semakin parah. Maka kita berlindung kepada Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dihindarkan dari kesyirikan yang kita ketahui ataupun dari kesyirikan yang kita tidak mengetahui, yang kita tidak menyadari kesyirikan. Salah satu caranya selain daripada berdoa, setelah berdoa adalah dengan belajar. Ya, dengan belajar bagaimana akidah yang benar, bagaimana akidah yang tidak benar, sehingga kita bisa menjauhkan diri kita dari hal tersebut. Keyakinan yang salah seperti apa kita tinggalkan, kita jauhi. Kita belajar mana keyakinan yang benar, kemudian kita amalkan, kita jalankan seperti ini. Allah taala a'lam. Ini yang dapat belum sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan kitab Qawaidul Arba sudah selesai. Dan insya Allah nanti untuk selanjutnya kita bisa lanjutkan ke Al-Usul Tsalatsah. Dan ini juga sama, kitabnya dikarang atau ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Ada pertanyaan? Belum kita tutup. Berkaitan tentang 4 kaidah untuk memahami agama orang-orang musyrikin. Ya. Di 4 kaidah ini adalah 4 kaidah yang menjelaskan tentang pemahaman atau menjelaskan tentang agamanya orang-orang musyrikin, yang dengan mengetahui hal tersebut kita bisa menghindarkan diri kita. Dan kita bisa berkaca pada zaman kita sekarang. Ya. Pada zaman kita sekarang mungkin menemukan orang-orang yang mereka itu meyakini bahwasanya yang memberikan rizki itu adalah Allah, yang menciptakan dia, yang
mengatur seluruh alam semesta. Akan tapi jikalau peribadatan mereka itu salatnya misalkan atau berdoanya kepada selain Allah, menyembelihnya untuk selain Allah, maka dia dikatakan sebagai orang yang musyrik. Ya. Maka dia dikatakan sebagai orang yang musyrik. Walaupun dia meyakini Allah yang berikan rezeki, Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur alam semesta dan sebagainya. Yakin rububiyah Allah, tapi di dalam uluhiyah Allah dia tidak beribadah kepada Allah. Maka dia dikatakan sebagai musyrik. Kemudian di kaidah yang kedua, bagaimanapun niat seseorang, maksud seseorang melakukan perbuatan dosa ataupun kesyirikan, maka niatan tersebut tidak merubah kesyirikan itu. Tidak merubah kesyirikan tersebut menjadi boleh, tidak. Tetap kesyirikan. Ya kan niatnya, saya ini kan beribadah di kuburan ini, mencari berkah di kuburan ini, biar nanti orang yang di kuburan ini bisa memberikan syafaat kepada saya. Ini mungkin alasannya bagus. Ya, alasannya mungkin bagus. Akan tapi alasan yang bagus ini tidak menjadikan kesyirikan mereka itu diperbolehkan. Mereka tetap dikatakan sebagai orang yang musyrik. Kemudian di kaidah yang ketiga tadi, bahwa kesyirikan itu bermacam-macam. Mau sekarang orang mungkin ada yang menyembah hewan, ada yang menyembah misalkan sapi, ada yang menyembah misalkan menyembah monyet dan lain sebagainya. Maka hal ini juga dikatakan sebagai kesyirikan. Segala bentuk ibadah atau segala bentuk peribadatan yang peribadatan tersebut dipersembahkan untuk selain Allah, maka itu syirik. Ya, mau bagaimanapun caranya, mau beribadah kepada patung, batu, ya, ataupun lain sebagainya, yang dia itu tidak menyembah Allah, maka dia dikatakan sebagai syirik. Kemudian di kaidah yang keempat, bahwasanya kesyirikan terdahulu, kesyirikan di zaman sekarang itu lebih parah dibandingkan kesyirikan orang-orang terdahulu. Bukan berarti kesyirikan orang terdahulu itu bagus, tetap tidak bagus, ya. Tetap tidak bagus, karena memang kesyirikan ini dosa besar yang paling besar, ya, dosa yang paling parah, dan semakin besar dosa yang dilakukan atau kemaksiatan yang dilakukan, maka ia itu semakin bodoh. Dijelaskan oleh para ulama. Semakin besar kemaksiatan yang dilakukan, ya, maka orang tersebut semakin bodoh. Kalau dia melakukan kemaksiatan kecil, maka dia akan dikatakan sebagai orang yang bodoh. Artinya kebodohannya itu kadarnya sedikit. Tapi semakin besar dosa yang dilakukan, maka hal ini menunjukkan semakin bodoh orang tersebut. Ya, artinya di zaman dahulu itu mereka di dalam keadaan lapang melakukan kesyirikan, tapi dalam keadaan yang mendesak mereka mengikhlaskan ibadah begitu luar biasa. Dan orang-orang di zaman sekarang bukan hanya dalam keadaan lapang saja, tapi dalam keadaan sempit pun mereka mintanya sama selain Allah, kepada selain Allah. Ya, inilah yang harus berusaha untuk meluruskan, dan kita juga berusaha berdoa minta sama Allah agar dihindarkan dari ini semua. Wallahu taala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.